Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Eh, Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Terus juga sebelum pembelajaran dimulai, di sini ada yang mau mewakilkan nggak untuk membaca doa gitu? Salah satu yang cowoknya kali yang cowoknya. Sini ada siapa ya cowoknya ya? Coba di sini Ahmad Ahmad Rinaldi ada nggak nih? Ahmad Rinaldi Siregar. Ada Pak. Ada ya? Baik. Coba Ahmad, panggilan Ahmad kan ya? Ahmad apa Rinaldi? Rinaldi Pak. Coba Ahmad dipimpin doa untuk hari ini, boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kelancaran dan kesehatan bagi para guru, siswa, dan yang lainnya. Ini berupa kelancaran bagi belajar hari ini dan berikanlah kecerdasan baginya dan kemampuan. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Ahmad. Nah, untuk yang di sini nih saya perkenalkan dulu ya, saya perkenalan dulu. Jadi nama saya Giska Pramudia, dari mahasiswa Pendidikan Matematika Untirta angkatan 2017. Nah, saya sekarang udah masuk semester 7. Di sini saya mengikuti program PPLK, yaitu melatih kita sebagai calon-calon guru gitu. Nah, di sini saya kan eh, ininya di SMP 14 kan ya untuk kalian. Nah, jadi hari ini insya Allah saya akan mengajar kalian semua, semoga bisa diterima ya. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai lagi, eh, kita kalau misalnya ada yang mau on cam, mau on kamera boleh diperbolehkan. Yang tidak juga nggak apa-apa. Lanjut. Jadi di sini kita mau belajar transformasi geometri refleksi, di mana kita sebelum memasuki materi ini, kalian kan sudah belajar tentang fungsi kuadrat ya. Ada yang tahu nggak nih fungsi kuadrat itu apa, pengertian atau bentuk umum atau yang kalian ingat dari materi kemarin, materi fungsi kuadrat kemarin itu? Salah satu coba. Ada yang ingat nggak? Kayaknya pada lupa semua ya. Kalau pada lupa saya ingetin kembali ya. Saya ingetin lagi ya. Jadi fungsi kuadrat itu merupakan suatu fungsi yang memiliki variabel berpangkat dua, hampir sama dengan persamaan kuadrat, namun berbentuk fungsi dengan bentuk umum fx plus bx plus c. Nah, itu fungsi kuadrat yang telah kalian pelajari kemarin ya, maksudnya untuk mengingat kembali, soalnya kan untuk transformasi geometri ini masih ada eh, apa namanya, sangkut pautnya dengan fungsi kuadrat yang telah kalian pelajari kemarin itu. Nah, jadi di sini eh, kita tuh eh, alur pembelajarannya dulu ya, kita di sini kan ketemuan dulu di Google Meet. Lalu setelah itu kita lanjut dulu ke Google Classroom. Nah, di situ saya udah kasih lembar kerja. Nanti bisa kalian kerjakan per kelompok ya.
Jadi kan di sini ada berapa nih? 11 orang ya, ada 11 orang. Nanti 11 orang dibagi kelompok menjadi 4 kelompok. Berarti ada yang 3, ada yang 4. Nah, gitu. Nanti bisa kalian bagi sendiri-sendiri yang ada di sini aja ya. Misalnya nih siapa gitu, terserah. Nah, habis itu ada di Google Classroom udah saya unggah untuk mengerjakan lembar kerjanya. Kalian udah baca kan ya, udah baca yang saya unggah semalam yang materinya. Kalau misalnya udah baca kan bisa ngerjain dulu. Nah, nanti habis itu udah ngerjain nih sebisanya aja. Nanti kalau ada yang nggak kurang paham bisa ditanyakan di forum diskusi. Di situ ada forum diskusi juga. Nanti habis itu kita masuk lagi Google Meet nih. Habis kita mengerjakan saya kasih waktu setengah jam lah gitu. Setengah jam atau 40 menit untuk mengerjakan. Habis itu kita masuk lagi ke Google Meet ini untuk presentasi per kelompok gitu. Nah, nanti kita bareng-bareng aja gitu membahas soalnya sama menyampaikan materinya. Nah, habis itu saya kasih PR ya, kalau ibaratnya saya kasih PR, ntar hari ini juga dikumpulin gitu sih. Jadi habis ini saya kasih link absennya dulu ya, saya kasih link absen yang sudah hadir di sini siapa saja. Mungkin itu saja ya. Jadi habis ini ya, kalian langsung akses Google Classroom-nya kan, udah ada itu. Saya kasih lembar kerja, kalian kerjakan per kelompok. Oke, baik, bisa dimengerti nggak adik-adik semua? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, insya Allah bisa ya. Terima kasih. Jadi cukup sekian dari saya. Nanti kita ke Google Classroom ngerjain per kelompok. Kalau ada yang belum dipahami tanyakan. Lalu kita ketemu lagi setengah jam untuk presentasi masing-masing. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah hadir. Nanti ketemu lagi ya. Baik. Bisa dilanjutkan ke Google Classroom-nya, nggak usah bisa out dulu untuk diskusi sama teman-temannya per kelompok bisa. Bahas bareng-bareng nih ya. Jadi sebelum itu kita ini dulu deh, belajar dulu. Kita bahas tentang materi kita yang untuk hari ini. Nah, jadi di sini kan tadi kalian udah mengerjakan lembar kerja yang udah saya berikan. Jadi hari ini tuh kita belajar transformasi geometri. Nah, transformasi geometri itu adalah bagian dari geometri yang membicarakan perubahan, baik perubahan letak maupun perubahan bentuk, dan penyajiannya didasarkan dengan gambar dan matriks. Nah, terus transformasi geometri ini ada 4 macam. Yang pertama refleksi, yang kedua rotasi, yang ketiga dilatasi, dan yang keempat translasi. Tapi untuk hari ini kita hanya belajar tentang refleksi. Nah, kalau transformasi geometri refleksi itu, kalau ada yang tahu, misalkan kalian pernah bercermin di kaca gitu ya, bercermin atau melihat bayangan kalian di sungai atau di danau begitu. Nah, itu tuh salah satu contoh refleksi
yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau misalnya dalam matematika, kalau transformasi refleksi itu disebut juga pencerminan. Nah, jadi di sini ada syarat-syaratnya, yaitu syarat-syaratnya bisa lihat di sini. Kalau misalnya kita lihat di sini ada bangun geometri di samping, ini bangun segitiga di sini ya, di mana segitiga ABC yang dicerminkan pada menghasilkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, misalnya di sini A, di sini A, di sini B, nah di sini C. Jadi bayangan yang dihasilkan itu yang di sini nih, itu dihasilkan di sini jadi A aksen. Kemudian di sini B aksen, dan di sini C aksen. Nah, jadi syarat-syarat dari refleksi ini ada 3, yaitu bayangan bangun bayangan sebangun dengan bayangan mula-mula. Jadi ini kan bayangan awalnya nih yang di sini. Terus setelah direfleksikan menjadi segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen di sini. Nah, itu sebangun dengan bangun awalnya, dan kelilingnya juga sama dengan keliling bangun mula-mula. Jadi keliling yang ini sama ini harus sama, dan luasnya pun harus sama juga. Jadi bangunnya harus sama, kelilingnya harus sama, dan luasnya harus sama. Nah, kemudian di sini juga kalau misalnya kita belajar refleksi, jadi ada 5 rumus nih, ada 5 rumus persamaan transformasi refleksi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi yang pertama itu persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu X itu berarti ini kan sumbu Y nih yang di sini kan, yang lurus ke atas vertikal, yang vertikal itu sumbu Y. Nah, yang horizontal itu sumbu X. Berarti misalkan kita punya di sini A-nya itu 6, min 6,6. Nah, jadi kita bisa merefleksikannya itu terhadap sumbu X. Berarti kan di sini, di sebelah sini harus terhadap sumbu X, bukan terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X. Jadi misalnya ada titik A dengan titik koordinatnya A, B. Nah, maka yang dihasilkan adalah A aksen dengan koordinat A aksen, B aksen, di mana A aksennya itu sama dengan A dan B aksennya itu sama dengan min B. Jadi kalau misalnya di sini ada A-nya itu 6, min 6, nih, min 6,6, misalnya A-nya itu min 6,6. Jadi A-nya yang kecil ini, koordinat A-nya itu kan min 6. Lalu koordinat B-nya itu kan 6. Terus di sini B aksennya itu min B, maka jadinya B-nya itu kan tadinya di awalnya, di bangun awalnya kan positif, karena direfleksikan terhadap sumbu X maka menjadi negatif. Jadi aksennya min 6, begitu. Jadi ini yang terhadap sumbu X. Lalu yang kedua terhadap sumbu Y. Nah, terhadap sumbu Y itu kan di sini kita sudah sumbu X di sini ya, yang horizontal. Kemudian yang vertikal itu sumbu Y. Yang sumbu Y hanya perbedaannya B-nya tetap positif, tetapi untuk bayangannya A-nya itu negatif. Jadi A yang di sini, yang untuk refleksinya, yang bayangannya itu harus negatif. Jadi misalkan kita punya di sini B-nya di sini ya, B-nya di sini itu 3,4. Maka kan A-nya sudah diketahui 3. Lalu B-nya 4. Jadi A-nya jadi bayangannya itu A-nya jadi minus dan B-nya tetap. Jadi min 3,4. Nah, itu persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu Y. Nah, ini. Lalu kemudian di sini yang ketiga, persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, jadi untuk pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X itu, jadi kan sumbu Y itu kan di sini kan, sumbu Y kan yang vertikal ini, yang vertikal yang sumbu Y, terus sumbu X terhadap Y sama dengan X, berarti X-nya itu positif.
maka dia cerminnya ke arah sini nih, ke arah sini. Soalnya kan X-nya positif nih yang di sini di sebelah sini. X-nya itu positif. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kalau bayangannya itu membentuknya itu misalnya ada titiknya C, koordinatnya A, B, terus menghasilkan bayangan titik C aksen, dan koordinat bayangan A aksen dan B aksen. Nah, jadi di sini bayangannya koordinat itu menjadi A-nya itu B, lalu A aksennya itu B maksud saya, dan B aksennya itu A. Jadi dibalik kalau yang terhadap sumbu Y sama dengan X. Jadi misalnya kita punya di sini C-nya 7,6. Nah, di sini saya salah sedikit sini ya, saya perbaiki. Jadi di sini C sama dengan 7,6. Nah, karena direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka di sini jadinya min 6 harusnya di sini ya. Min 6,7 karena C AB kalau misalnya direfleksikan terhadap sumbu Y menjadi C aksen B, A. Nah, di sini harusnya min 6,7. Nah, lalu kemudian yang keempat, persamaan transformasi refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X. Nah, untuk di sini itu kan tadi sudah yang Y sama dengan X. Jadi perbedaannya juga kalau misalnya tadi pencerminannya ke arah kanan ya, ke arah kanan. Nah, ini ke arah kiri karena Y sama dengan min X. Jadi kan Y-nya di sini sumbu vertikalnya. Dan dia arahnya ke minus ini nih, ke X, minus X. Minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Jadi pencerminan yang terjadi di sini kalau misalnya punya titik D di sini ya. Kalau misalnya ada D sama dengan AB, direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka menghasilkan titik D aksen dengan A aksen dan B aksen, yaitu dengan A aksennya min B dan B aksennya min A. Jadi dibalik juga tetapi minus. Jadi misalnya kita di sini punya D-nya sama dengan 5,3. Kalau misalnya kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min X, jadinya min 3, min 5. Karena kan A-nya 5, B-nya 3. Direfleksikan jadi min 3 di sini, min 3 dan min 5 gitu. Lalu yang terakhir di sini ada persamaan transformasi refleksi terhadap titik asal. Nah, di sini transformasi terhadap titik asal itu yaitu 0,0. Jadi 0,0 itu di sini nih, di titik sini 0,0. Jadi kalau misalnya kita punya suatu titik dengan titik koordinatnya A, B terhadap titik asal 0,0, maka dihasilkan E aksen dengan koordinat bayangan A aksen dan B aksen. Nah, dengan A aksennya itu yaitu min A dan B aksennya itu min B. Jadi titik awalnya itu A, B menghasilkan titik bayangannya min A, B. Nah, jadi misalkan kita punya juga di sini ya, contohnya misalkan E-nya itu min 7, min 4. Nah, coba refleksikan terhadap titik asal. Maka E aksennya menjadi 7,4 karena kan di sini sudah minus. Di sini kan minus awalnya dan minus lagi jadinya plus. Jadi 7,4. Nah, untuk itu apa namanya? Materi kita hari ini. Semua ada yang kurang dimengerti nggak dari sini? Yang bisa ditanyakan terlebih dahulu begitu sebelum dilanjutkan ke yang lebar kerja yang tadi itu. Baik, saya kira nggak ada ya. Jadi mudah-mudahan sudah pada mengerti semua.
Kemudian kita bahas dari kelompok satu terlebih dahulu ya. Soal nomor satu. Jadi untuk di sini perwakilan kelompok satunya siapa nih? Bisa dibacakan saja, tidak usah dipresentasikan. Maksudnya tidak usah dipresentasikan lewat Google Meet. Dibacakan saja Saya, perwakilannya. Siapa tadi ya? Taskia ya, Rizky. Taskia Putri. Iya, Ya baik, coba dibacakan. kegiatan 1, setelah Mhm. memperhatikan ilustrasi, Mhm. kita harus menentukan sifat-sifat pencerminan. Yang pertama, jarak benda terhadap cermin memiliki sifat sama dengan jarak bayangan. Kedua, Mhm. tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Ketiga, besar benda sama dengan besar bayangannya. Keempat, posisi benda dengan bayangan berlawanan. Baik, ya jadi eh, tadi yang sudah dipresentasikan, yang sudah dibacakan Taskia Putri ya, rata-rata tuh sudah benar. Nah, jadi di sini saya presentasi lagi ya. Bentar. Nah, di sini ya, jadi nomor satu, yang kegiatan satu, tadi yang pertama apa? Tinggi orang sama dengan tinggi bayangan orang. Yang tadi benar ya, tingginya ini H kan, H-nya itu sama. Jaraknya juga sama, S itu jarak, bayangannya sama. Terus posisinya atau gaya yang dihasilkan berlawanan arah atau terbalik dengan gaya asal. Nah, jadi yang dipresentasikan oleh Taskia Putri sudah rata-rata benar. Terus yang kegiatan duanya untuk kelompok satu udah apa belum? Udah, Oh ya, coba. kesimpulan yang didapat dari kegiatan 2, jarak bangunan segitiga ABC terhadap cermin jaraknya sama. Tinggi bangunan segitiga ABC sama dengan tinggi bayangannya. Besar bangunan datar segitiga ABC sama dengan besar bayangannya. Posisi bangunan segitiga ABC berlawanan dengan bayangannya. Ya, jadi sudah betul ya. Jadi sudah mengerti rata-rata di sini apa namanya, kalau misalnya pencerminan itu pasti harus sama. Kalau misalnya nggak sama itu berarti bukan pencerminan, itu adalah apa namanya, transformasi geometri yang lain, kayak misalnya translasi itu pergeseran gitu misalnya. Jadi kalau misalnya pencerminan itu harus sama dan jaraknya juga harus sama. Jadi untuk yang nomor 2 tadi, untuk kelompoknya Taskia Putri tadi sudah benar ya, jadi mirip-mirip nomor satu. Cuma saya tambahkan sedikit, jadi di sini titik yang segitiga yang A-nya itu sama dengan titik segitiga A aksen. Jadi misalnya bukan sama ya, jadi ibaratnya pencerminannya itu harus sama. Misalkan di sini A-nya itu misalnya ada punya 2,5. Nah, ini kan dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti yang berbedanya itu di sini harusnya 2, min 5. Nah, begitu. Kan untuk X kan tadi kan sudah saya ituin, kalau A, B jadinya A, min B. Terus yang ini juga sama, titik B sama dengan titik B aksen, titik C sama dengan titik C aksen, dan sudut yang dibentuk oleh titik ABC sama dengan sudut bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya A aksennya itu kan di sini, A-nya itu di sini, sudutnya itu sama 90 derajat yang dia dibuat karena direfleksikan terhadap sudut X. Nah, ini juga sama, yang sudut P dan sudut R-nya juga sama. Nah, jadi untuk kelompok satu rata-rata sudah benar ya. Jadi untuk pencerminan harus syarat-syaratnya tadi apa namanya, bangun mula-mula harus sebangun dengan bangun bayangan. Kemudian keliling bangun mula-mula harus sama dengan keliling bangun bayangan, dan luas bangun mula-mula harus sama dengan luas bangun bayangan.
eh, untuk pertemuan transformasi refleksi ini kita harus tahu syarat-syaratnya dan rumus-rumusnya, yaitu terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y sama dengan min X, terhadap sumbu Y sama dengan min X, dan terhadap titik asal. Nah, mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan sebelum saya kasih dosennya agar kalian bisa untuk yang hari datang. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Sepertinya tidak ada. Jadi ingat refleksi itu adalah pencerminan, di mana bangun yang dicerminkan harus sebangun dengan bangun bayangan. Kemudian keliling yang bangun mula-mula yang dicerminkan harus sama dengan keliling bayangannya. Kemudian luas bangun mula-mula yang dicerminkan harus sama dengan luas bangun bayangannya. Nah, itu kalian harus ingat, dan rumus-rumusnya juga yang sudah saya unggah di Google Classroom biar kalian bisa pelajari lagi. Jadi saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak yang sudah datang hari ini, yang sudah membantu saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga semoga bisa bertemu lain waktu. Bisa nih, jadi nanti habis ini saya akan kasih PR 2 soal saja, 2 soal. Dikumpulkannya maksimal habis asar. Ada di Google Classroom ya, ada di Google Classroom. Nanti habis itu saya bisa serahkan tugasnya itu kepada Bu Oom. Nah, dari saya cukup sekian. Dan terima kasih untuk Taskia, Naila, Ahmad Rinaldi, Alzena, Naswa, Agis, Nala, dan Muhammad Fahmi. Terima kasih banyak. Saya cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.